Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma iftah lana bi qudratil arifin. Allahumma iftah lana bi qudratil arifin. Allahumma iftah lana bi qudratil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi mahabbataka wa ma'rifatan. Ini sama kan? Ini sama ya? Ini sama ya? Ini aja. Hadratul Makaram wa Muhtaram, para masyayikhil kiram, para kesepuhan, para asatiz, wabil khusus kepada pemangku hajat manaqib pagi menjelang siang ini, Karsana Makaram Bapak Yayat Supriyatna, yang saya hormati kepada jajaran pengurus LNTGN Tangerang, pertama Makaram Bapak Ustadz Selamat Riyadi beserta jajarannya, yang saya hormati para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wal Pesantren Suryanaya rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Mulia. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka acara khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul amin. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita semuanya dari masing-masing rumah ke sholat, ke majelis yang mulia ini dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umat, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat ulimul yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya menguraikan daripada tugas saya sebagai pengisi khidmah ilmiah manaqib pada kesempatan pagi ini menjelang siang, izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aden Jamaluddin dari Ciawi, Bogor, tempatnya di Kampung Gaduh, Jalan Raya Puncak. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Puncak, insya Allah kalau nanti ada arah ke sana jalan-jalan ya. Ini kan hari Sabtu nih, betul macet nih Pak. Hari Sabtu malam Minggu itu pasti macet. Minggu itu udah, daerah saya itu udah, sekarang udah bukan hari Sabtu Minggu lagi, setiap hari macet sekarang. Jadi orang pingin meneduh kali ya ke sana, pingin jalan-jalan. Nah saya tinggal di sana Pak. Alhamdulillah wasilah dari Bapak Selamat Riyadi, beliau mengundang saya ke sini atas kebetulan hari ini katanya ada manaqib dari pemangku hajat manaqib Bapak Yayat Supriyatna. Mendadak ya Pak ya, mendadak hari malam Kamis kalau tidak salah. Alhamdulillah kebetulan kosong, bisa silaturahmi ke
ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi saya ini kepada para bapak, para ibu, ikhwan, akhwat di daerah Tangerang ini bisa diterima, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin warahmatullahi ikhwan wal akhwat dari Muhammadiyah Nusyaban yang pernah pesantren Surya Raya. Beruntunglah ketika kita sudah mulai meningkatkan kualitas rohani kita dari makom syariat menuju makom tarikat. Ya, karena kita fokusnya adalah pembelajaran ketarikatan, ketorikohan. Ya. Kita sudah berada di dalam bimbingan ruhani Syekhul Mursyid Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau mursyid ke-37 yang sanadnya bersambung hingga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akan selalu memantau kita, akan selalu mendidik ruhani kita, akan selalu menjaga ruhani kita. Bagi kita yang meyakininya, bagi kita yang khidmah kepadanya, bagi kita yang selalu menjalankan perintah-perintah, insya Allah akan kita rasakan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam tujuan kita belajar thariqah. Itu diantaranya adalah untuk menata hati. Prosesnya adalah dengan talqin zikir. Nah, talqin zikir ini, ibu bapak, bukan saja untuk orang awam, bukan saja untuk ulama, bahkan sekelas para sahabat ini yang mengajinya itu langsung dengan Rasulullah, yang talaki keilmuannya itu langsung berhadapan dengan Rasulullah. Tetapi ternyata para sahabat pun ditalkin. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan thariqah saya cukup ngaji saja, itu bisa dibantahkan, Pak. Karena ternyata para sahabat pun tidak cukup ngaji, tidak cukup hanya duduk bareng dengan Rasulullah, tetapi para sahabat pun ditalqin. Dari mana sumber dalilnya? Saya pernah baca di dalam kitab Mimtar Sudur, karya pengarsa guru agung kita. Dan juga ada di dalam kitab Jamil Usul fil Auliya, karangan Syekh Ahmad Al-Miskanawi Al-Naqsabandi. Di situ ada redaksi asarul hadis, hadis asar. Hadis asar itu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di situ termaktub wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hazil kalimat at-thayyibata li sahabati radhiyallahu anhu. Dan bukti bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan talqin kalimah la ilaha illallah di sahabati radhiyallahu anhu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Apa tujuan baginda Nabi memberikan talqin kalimah la ilaha illallah? 3-4 tujuannya. Yang pertama, litasfiyati qulubihim, adalah untuk membersihkan hatinya dari segala penyakit. Wa tazkiyati nufusihim, yang kedua adalah untuk mensucikan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri para sahabat. Wa bisolihim ila hadratil ilahiyah, dan yang ketiga agar ruhaninya itu mampu sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala wa sa'adatil qudsiyah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang suci, yaitu kembalinya ruhani mereka dari makom alam mulki malakut jabarut sampai kepada lahut. Itulah makomnya, puncak daripada kita bertujuan dalam tarekat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi kesimpulan, talqin zikir itu bukan
bukan untuk orang yang awam, bukan untuk orang yang awam saja maksudnya, bukan untuk orang yang ahli ilmu saja, bukan untuk para sekelas ulama besar saja. Ternyata talqin zikir itu bermula para sahabat pun mendapatkan talqin yang dipopulerkan atau yang diawali talqin zikir itu dari para sahabat, diantaranya Sayyidina Ali. Ya, saya sering membahas ini tentang masalah dalil daripada talqin zikir. Tapi saya tidak bahas itunya. Yang saya bahas siang ini adalah kenapa kita harus mendapatkan talqin zikir, lalu kita mengamalkan zikir ini di bawah bimbingan seorang mursyid. Kita dianjurkan, bahkan menjadi kewajiban untuk mengamalkan DKM, zikir, khotaman, manakiban. Ya. Karena talqin itu ibaratnya benih tanaman. Kenapa kita harus mengamalkan zikir harian? Zikir harian itu ibaratnya kita sedang mencangkul tanah yang kering. Kenapa? Karena hati kita kering, Pak. Hati kita keras. Hati kita itu lebih keras daripada batu. Sulitnya mendapatkan nasihat, sulitnya mendapatkan ilmu, bimbingan, sulitnya mendapatkan hati yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sulitnya khusyuk ibadah, sulitnya ikhlas, sulitnya menghilangkan penyakit-penyakit hati. Itu tanda hati kita itu keras. Makanya zikir itu ibaratnya baru benih tanaman. Ketika kita mengamalkan zikir, kita seolah sedang mencangkul tanah yang kering agar itu tanah menjadi gembur, agar menjadi lunak. Nah, khotaman itu diibaratkan sebagai air. Kalau itu kita menanam benih zikir lalu kita hanya mencangkul tidak disertai dengan air, maka itu lama tak tumbuhnya. Lama itu tanah itu menjadi gembur itu lama. Makanya wajar orang hanya rajin zikir, nggak rajin khotaman. Dikasih ujian sedikit langsung juntai, Pak. Langsung jatuh, langsung nggak ngamalin lagi. Saya setelah belajar zikir toriko, seminggu dikasih ujian. Waduh, usaha saya bangkrut, Pak. Wah, saya nggak mau ngamalin lagi nih. Ternyata ini zikir bikin saya bangkrut usaha. Begitu tuh, Pak. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan secara keseluruhan. Jadi khotaman itu ibaratnya air. Supaya apa? Supaya cepat tumbuh itu tanaman. Kalau tanaman cepat tumbuh, maka itu akarnya akan cepat menancap di dalam tanah. Akarnya. Kalau akarnya sudah menancap di dalam tanah, maka ketika itu pohon tinggi, mau ada badai, mau ada hujan, mau ada angin, mau enggak, dia tetap kokoh. Itulah ketika kita mengamalkan zikir, disertai khotaman, kalaupun banyak ujian, dia tetap akan teguh pendiriannya, akan istiqomah mengamalkannya, akan selalu khidmah kepada guru mursyidnya, tidak mau nengok kanan kiri, tidak mau melihat apapun, yang dia lihat adalah tujuannya kepada Allah. Itulah Pak pentingnya antara zikir dan khotaman. Lalu ada manakiban. Manakiban itu ibaratnya pupuk. Kalau hanya sebatas mengamalkan zikir, lalu mengamalkan khotaman, tidak ikut manakiban pada saat ini, itu sama saja Pak, tanaman tumbuh besar, cuman daun-daunannya banyak, nggak ada buahnya. Nah, supaya ada buahnya, maka harus dikasih pupuk ruhani. Pupuk ruhani itu adalah manakiban. Ini pupuk ruhani kita, Pak. Sedang memupuk nih amaliah kita bagaimana supaya nanti berbuah, akan didapatkan buahnya itu berupa ma'rifah, buahnya kekhusyuan, buahnya hati yang dibersihkan dan lain sebagainya. Banyak sekali buah-buah yang akan kita dapatkan setelah kita setia, setelah kita hidmah mengamalkan zikir, khotaman, manakiban. Kita di sini sedang dipantau oleh ruhani guru mursyid kita. Saat ini kita dipantau oleh ruhaninya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan di dalam kitabnya, biayi makanin kana quri'a manakibi ini yahduru ilai, apabila di tempat itu dibacakan manakibku, kisah-kisahku, maka aku akan hadir di tempat tersebut. Maka alhamdulillah ketika kita membacakan manakib dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ruhani daripada mursyid kita, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hadir menyaksikan kita yang selalu khidmat kepada guru mursyid. Man hasunat khidmatuhu wajabat
karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmah kepada mursyidnya, maka wajib baginya mendapatkan karomah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kembali, ketika kita belajar di antara kita mengamalkan zikir DKM ini, zikir khotaman manakiban di bawah bimbingan seorang mursyid disebut dengan zikir thariqah. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Kenapa kita harus mengamalkan zikir? Apa nggak cukup kita mengamalkan ibadah yang wajib, sholat-sholat yang sunnah, yang zikir-zikir yang maksurat? Apa tidak cukup dengan itu? Tidak cukup ternyata. Karena harus kita ketahui diri kita ini ternyata banyak penyakitnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, maka pasti dia akan mengenal kepada Rabb-nya, kepada Tuhan. Maka kenali diri kita dulu, Pak. Nah, saya sedang mempelajari saat ini untuk mengenali diri, terutama tentang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Di dalam kitab Iqazul Himam, Fisyar Hikam, karya Syekh Ibnu Ajibah, halaman 131 sampai 132. Ada 3 jenis penyakit manusia yang harus kita ketahui. Setelah kita mengetahuinya, wajib dihilangkan atau minimal dibatasi. Demi apa? Demi tercapai cita-cita kita, perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini penyakit, 3 jenis penyakit ini masih ada di dalam diri kita, maka selamanya kita akan sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita belajar thariqah? Kok nggak banyak pengaruhnya? Kok nggak banyak efek positifnya? Mungkin ada penyakit ini di antaranya. Nah, setelah kita tahu, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya, menghilangkannya atau membatasinya. Wa'lam anal uyuba salah satu, uyubun nafsi wa uyubul qalbi wa uyubur ruhi. Ketahuilah, kata Syekh Ibnu Ajibah, bahwa jenis penyakit itu ada 3. Uyubun nafsi, yang pertama adalah penyakit nafsu. Wa uyubul qalbi, yang kedua adalah penyakit hati. Wa uyubur ruhi, yang ketiga adalah penyakit ruhani. Jadi ada 3 penyakit. Penyakit nafsu, penyakit hati, penyakit ruhani. Yang kita paham mungkin penyakit jasad, ya, pilek, encok, liver, paru-paru, jantung dan sebagainya. Itu penyakit yang tidak membahayakan, Pak, sebetulnya. Tapi itu penyakit yang bisa membawa kita mendapatkan ampunan. Membahayakan buat jasad, tetapi itu menjadi kifarat dosa. Nah, yang 3 ini bukan kifarat dosa-dosa, tapi ini akan membahayakan ke akhiratnya. Kalau penyakit jasad mungkin akan dirasakan membahayakan untuk diri kita sendiri pada saat ini, tapi kalau penyakit ruhani, penyakit hati, penyakit nafsu itu akan membahayakan nanti ke depannya, walaupun saat ini nggak terasa. Fa'uyubun nafsi ta'alluquha bisyahawatil jismaniyah katibil ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal marakibi wal masakin wal manahi wal manakihi wasyibhi zalik. Nah, penyakit nafsu, jenis-jenis penyakit nafsu itu keterikatannya pada syahwat-syahwat jismani. Keterikatannya pada syahwat-syahwat jismani seperti kita makan, minum, inginnya yang enak-enak. Ya. Itu namanya secara ilmu tarikah bisa jadi penyakit, Pak, kalau itu kita dapat menghalangi kita menuju ibadah. Ya, contoh gini, daripada ibu bapak manakiban hari ini, mendingan kita makan siang di restoran yang enak. Nah, itu kan akhirnya terhalang tuh dengan penyakit ingin memuaskan syahwat nafsu jismaninya, sehingga yang harusnya dia menjalani ibadah, dia malah lebih memuaskan syahwat nafsunya, ingin makan, ingin minum yang enak-enak, meninggalkan keibadahannya, meninggalkan tujuan akhiratnya. Itu namanya penyakit, Pak. Ya. Lalu wal balabisi wal marokibi. Nah, penyakit nafsu ini diantaranya ingin selalu menggunakan pakaian-pakaian yang mewah dan kendaraan-kendaraan yang mewah. Sudah banyak ibu-ibu di lemari baju bagus, datang ke supermarket ingin beli lagi yang baru.
Bapak sudah punya motor, sudah punya mobil, lihat mobil yang baru, ada motor yang baru, pingin beli lagi yang baru. Itu namanya penyakit ruhani, penyakit nafsu. Nggak ada puasnya. Kalau itu ada di dalam diri kita, barang sudah ada, sudah kita merasa cukup dengan itu, tapi tidak merasa cukup dengan itu, ingin memiliki yang baru lagi, ingin memiliki yang baru lagi, itu tanda Bapak ada penyakit. Di antaranya penyakit nafsu, ya. Wal manakihi wasyibidzalika, dan penyakit pernikahan, perkawinan, ya. Ini bukan bicara tentang kesunahannya, bicara tentang syahwat nafsu, ya. Sudah punya istri satu yang baik, yang solehah, pinginnya pingin 2, pingin 3, pingin 4, ya. Tapi mengatasnamakan sunnah Rasul. Padahal dilihat dari kemampuannya tidak ada kemampuan itu. Bukan beda. Ya, ini sudah Rasul katanya. Padahal itu untuk memuaskan syahwat nafsu. Seperti itu ya. Itu berarti ada penyakitnya. Ya, kalau kita sudah bisa mengimbangi mana ini nafsu atau menjalani sunnah Rasul, silakan. Tapi kalau tidak bisa mengimbangi apakah ini sunnah Rasul, apakah saya hanya meluapkan syahwat nafsu mengatasnamakan sunnah. Hati-hati, ini namanya penyakit. Yang kedua, wa uyubul qalbi, penyakit hati, ta'alluquhu bisyahawatil qalbiyah. Nah, penyakit hati ini keterikatannya pada keinginan hati, kahubil jahi wariyasati wal izzi. Nah, penyakit hati ini seperti kecintaan terhadap kekuasaan. Ya. Contoh, saya di sini ingin jadi ketua RT, ingin jadi ketua RW, punya keinginan besar, sehingga kalau pemilihan itu dia berani tuh ngasih serangan pajar contohnya, atau jadi lurah misalkan ya. Itu tuh syahwat kekuasaannya itu besar. Ada yang pingin, tapi dia nggak begitu bersyahwat, nggak begitu ambisius, ya. Kalau dapat, alhamdulillah, nggak dapat pun mungkin belum takdir. Berarti dia nggak ada tuh keinginan bos. Itu berarti ada penyakitnya atau enggak dari situ, Pak. Jadi cinta kekuasaan, ya. Lalu cinta jabatan, ya. Jabatan itu ingin seperti menjadi presiden. Jadi bupati, ya. Kalau kekuasaan itu ingin berkuasa, ya, berarti dia ingin memiliki kekuatan, ingin menjadi pemimpin kekuasaan. Ya hampir sama lah kayak cinta jabatan. Ya, cinta jabatan ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi ketua LD. Nah, misalkan ya, ingin jadi ketua Ibu Bella, harus saya nih jadi ketuanya nih. Nah, itu bahaya juga tuh. Ya, hati-hati, ya. Kalau kita dipilih, ya kita disarankan untuk jadi ketua. Kalau memang kita merasa mampu, ya kita jadikan diri kita sebagai ketua. Tapi jangan punya ambisi, jangan punya ambisi keinginan-keinginan itu. Karena sebetulnya di dalam LD itu bukan sebuah jabatan, justru sebuah tanggung jawab sebagai ladang hikmah kita dalam belajar thariqah. Selanjutnya, cinta dunia. Ya, cinta dunia ya seperti kita, Bapak, Ibu, sibuk mengurusi dunia sampai lupa waktu untuk ibadah. Waktu zuhur masuk, lagi Bapak sedang cuci mobil misalkan, Ibu sedang asik masak, sedang apa. Nah, orang yang gak cinta dunia itu selagi masih ditunda. Apalagi lagi dagang, ya. Jadi cinta dunia itu, Pak, nggak harus kaya. Ada orang yang cinta dunia, dia keadaannya miskin, masuk ke dalam ranah hubud dunia. Contoh, di rumah sudah tidak punya apa-apa, utang banyak, lagi usaha, tapi sampai ninggalin sholat, ninggalin thalabul ilmi, ninggalin hakullahnya. Itu hubud dunia namanya, Pak. Walaupun tidak punya dunia. Masih mending orang yang hubud dunia kaya, masih mending lah dia, ya. Dunianya dia dirasakan tuh. Ini kita sudah nggak punya dunia, dicatat sebagai hubud dunia.
yaitu orang yang miskin tapi pada saat dia mencari dunia meninggalkan akhiratnya. Nauzubillah, double. Itu termasuk ke dalam penyakit hati. Ya. Terus cinta kemuliaan. Cinta kemuliaan itu ya ingin selalu dimuliakan. Kayak tuh kalau misalkan dan sebut ustaz tuh sakit hati, Pak. Nah, itu berarti dia cinta tuh. Cinta ingin dimuliakan, ingin selalu disebut nama gelarnya. Ingin disebut hajinya, ingin disebut ustadznya, ingin disebut kiainya, ingin disebut pangkatnya. Nah, itu kalau nggak disebut, hati ini merasa tersinggung. Hati ini merasa direndahkan, berarti itu Bapak ada penyakit hati. Ya. Ini kita sebetulnya nanti bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, Pak. Orang lain biasa menghormati kita, biasa menyebutkan nama gelar kita misalkan, lalu pada saatnya nanti ada orang yang hanya menyebut nama kita, kita merasa tersinggung, merasa dihina, merasa direndahkan. Itu berarti Bapak ada penyakitnya. Ya. Lalu ada penyakit kesombongan, iri hati, dengki, ya, dan selalu ingin dikhususkan. Paham nggak ingin dikhususkan? Ya misalkan nih saya ke sini, Pak mohon maaf ya, nanti kalau saya ke sini, tolong sediakan kamar khusus untuk saya. Nah, contoh itu ya. Biasanya tuh justru yang seperti itu yang punya jabatan, Pak. Ya, pangkat kiai, pangkat abuya, pangkat jenderal, ingin selalu dikhususkan. Saya ke sini nanti perlu provider. Nah, ya kan. Jalan-jalan harus dikhususkan, ya. Ya, harus ada satgas dan sebagainya. Itu penyakit hati, Pak, itu. Penyakit hati itu ingin selalu dikhususkan. Jadi bukan hanya dimuliakan, bukan hanya dihormati, tetapi ingin dikhususkan tempatnya, waktunya, makanannya, ya, jamuan dan sebagainya ingin dikhususkan. Itu adalah penyakit hati yang ada di dalam diri kita yang mungkin tidak kita sadari. Yang ketiga, wa'uyuburuhi. Adapun yang disebut dengan penyakit ruh, ta'alluquha biwujudil batinati, tatalabil karamati wal maqamati wal kusuri wal khuri wal ghairi dzalika minal hurufi. Nah, adapun yang disebut dengan penyakit ruhani itu seperti kita menuntut kemuliaan, karomah. Bapak zikir, khotaman manakiban tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa melihat alam ghaib. Nah, supaya saya bisa mengobati orang lain. Sekali ngucapin zikir la ilaha illallah langsung sembuh. Nah, misalkan ya. Ujung-ujungnya jadi paranormal tuh, Pak. Ujung-ujungnya jadi dukun ya. Diajar tarekat begitu, Pak. Nanti suatu saat nanti kalau Bapak menghendaki itu Allah kasih, Pak. Bapak nih zikirnya tujuannya supaya bisa doanya makbul, dikasih Pak nanti makbul doanya. Itu sebagai ujian. Nanti Bapak nyaman gak tuh di situ? Banyak tamu misalkan. Kali datang ngasih 500, ngasih 100, 1 juta, wah nyaman. Akhirnya Pak Manakiban, saya lagi sibuk banyak tamu. Pak Otaman Pak, lagi sibuk banyak tamu. Itu ujian Pak. Ya. Ujian dalam thariqah di antaranya penyakit ruhani mengharapkan karomah. Ya, karomah doanya ingin dikabul atau mata hati kita ingin tajam. Contohnya apa? Seperti supaya saya bisa menerawang hati orang lain, bisa menebak tabiat orang lain, bisa menebak kalam-kalam orang lain. Ya, atau zaman dulu ada istilahnya supaya bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air. Seperti itu. Itu namanya penyakit ruhani, Pak. Jadi kalau kita berzikir mengharapkan karomah-karomah seperti itu penyakit. Bukan tujuan dalam thariqah itu adalah penyakit. Wal maqamati, lalu mengharapkan tingkatan-tingkatan spiritual. Seperti ingin mampu mukasyafah, mampu melihat alam jin, mampu melihat malaikat, ingin mampu melihat surga neraka. Nah itu. Mampu melihat aras, wah itu tujuannya ingin itu Pak. Nah itu penyakit. Ya, hati-hati ya belajar thariqah kalau punya tujuan seperti itu, ingin melihat alam gaib, ingin bisa berkomunikasi dengan jin, malaikat, sebagainya,
itu adalah salah satu penyakit ruhani. Termasuk saya ingin bisa berjumpa dengan penguasa Abah Anom, ingin bisa berkomunikasi dengan apa, itu pun salah satu penyakit ruhani. Ya, harus betul-betul diluruskan sesuai dengan tawajuhnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Selanjutnya wal kusuri wal furi wa ghairi dzalika minal hurufi. Nang mengharapkan nanti saya zikir supaya masuk surga, nanti di surga dapat bidadari, dapat istana-istana seperti itu ya. Atau ingin mampu menebak rahasia-rahasia huruf. Ya, huruf alif lam mim misalkan. Itu banyak rahasianya, Pak. Bismillah misalkan, tiap hurufnya itu ada rahasia-rahasia batinnya. Nah, dia pelajari itu. Torikohnya dipelajari itu tuh, lafaz la ilaha illallah, dicari nih, lamnya apa, alifnya apa, haknya apa, dicari sampai ditemukan tuh karomah-karomah dari setiap hurufnya. Tujuan bertorikoh tuh ingin itu namanya penyakit ruhani. Nah, fatasyawwuful muridi ila syai'in min zalika kullihi qadihun fi ubudiyati mani'un lau minal qiyami bi huquqir rububiyah. Nah, maka keinginan seorang murid di dalam bimbingan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya terhadap sesuatu yang tadi disampaikan itu dapat merusak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegahnya dari menunaikan hak-hak ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ilahi atau maksudi kalau begitu. Ya. Kalau tujuannya bertorikoh ingin itu, bertorikoh supaya lancar usaha, bertorikoh supaya kaya raya, bertorikoh supaya jadi al-hikmah, bertorikoh supaya bisa terbang, supaya bisa melipat waktu, ya, ingin supaya bisa ke Mekah tuh sekali pejamkan mata sekali langsung ada di depan Ka'bah. Luar biasa itu. Itu ada Pak ilmunya. Kalau Bapak diniatkan bisa terjadi itu, cuman Bapak terhijab. Ya, terhijab. Saya punya pengalaman salah satu ikhwan dari Jasinga Bogor. Beliau pernah bercerita, ketika dia berzikir, dikasih ujiannya begini, Pak. Dikasih ujiannya, tiba-tiba di tengah-tengah beliau itu ada lubang. Kayak di film persis ya gitu, lubang. Tetapi di tengah-tengahnya itu ada Ka'bah, Pak. Pada saat zikir, tengah malam, dia zikir, lalu tiba-tiba di tengah itu ada lubang yang tembus ke Mekah. Itu beliau nyata kisahnya. Tapi beliau tidak menghiraukannya. Alasannya bukan apa-apa. Takut ketika dia masuk nggak bisa balik lagi kan. Ketika dia masuk nih, bener ada di Ka'bah. Takutnya nggak bisa balik lagi soalnya saya nggak punya paspor. Makanya gimana? Sampai gitu aja Pak, dikasih ujian seperti itu, bertorikoh itu. Banyak Pak, pengalaman saya dapat para ikhwan yang cerita-cerita gaib seperti itu ya. Ketika dia istiqomah dalam berzikir, Allah datangkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan dulu cerita daripada ikhwan ya, para mubalik senior, pengersa Abah, ada yang kedatangan murid bertanya konsultasi ke Abah. Abah, saya zikir ketemu sama Tuan Syekh. Kata Abah, teruskan lagi zikirnya. Sama Abah tuh nggak ditanggapi Pak. Teruskan lagi zikirnya. Itu belum sampai. Seminggu kemudian datang lagi. Abah, semalam saya ketemu dengan Tuan Syekh, ketemu dengan baginda Rasulullah. Abah itu nggak heran. Kata Abah, teruskan lagi zikirnya. Belum sampai. Sampai terakhir saya berada di Aras. Kata Abah, teruskan lagi zikirnya. Artinya apa? Itu tuh bukan tujuan dan jangan sampai terlena. Ya. Ketika kita berzikir mendapatkan hal-hal yang seperti itu jangan sampai itu menjadi hambatan atau menjadi sebuah uzub bagi kita. Uzub itu adalah bangga diri sehingga ketika kita sudah bangga ingin sekali menceritakan. Itu namanya aib, Pak. Aib itu aurat yang sebetulnya itu bagus buat bapak, buat ibu, karomah itu bagus sebetulnya, ada hikmahnya. Cuman ketika sudah datang, ini mulut ingin rasanya berbicara kepada orang lain, benar ya? Ingin tuh menceritakan, seolah-olah saya tuh sudah dapat karomah, seolah-olah saya sudah mendapatkan tingkatan makomat. Itu hati-hati Pak. Cek Abah, lelepkeun we teman. Lelepkeun itu atau apa namanya? Ya, ya seperti itu ya. Pokoknya
Udah aja, simpan di dalam hati. Kalaupun mau mengkonsultasikan, konsultasikanlah kepada ahlinya. Tetapi Abah pun tidak memberikan arahan seperti itu. Artinya apa? Ketika ada berkonsultasi ke Abah, Abah pun tidak memberikan tuh. Apa sih hikmahnya? Nggak ada. Teruskan zikirnya kata Abah. Berarti itu adalah sebuah yang jangan dijadikan sebuah tujuan atau sebuah keajaiban-keajaiban yang didapatkan oleh kita. Anggap saja itu rest area. Ketika sudah dapat itu kita sedang mendapatkan nikmat makan siang, nikmat makan sore, nikmat kita lagi istirahat ngopi. Anggap saja itu. Tapi jangan dijadikan hal-hal yang perlu diceritakan nanti setelah kita sampai di rumah. Saya makan enak di rest area. Oh, ada jandanya. Masa cerita itu Pak, usah ya. Itu lelep kedua. Karena itu penyakit. Ya. Pasti goluhu bil bahsi an uyubin nafsaniyati wal qalbiyati wa ruhaniyati, maka menyibukkan diri kita dari mencari penyakit-penyakit nafsu tadi, hati dan ruhani tadi, serta tujuannya diadakan, maka itu lebih berbahaya. Maka sibukkanlah diri kita ini dari sesuatu yang tidak ada tujuan itu, tapi hanya tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ketika Bapak sudah tujuan ilahi anta maksudi, ya, tidak ada nih tujuan Bapak, saya mau ke Suryalaya, manteng ke Suryalaya. Kan di rest area pasti ya, pas lambat kalau mau bawa bis pasti ke rest area dulu ya. Nah, kita di situ mampir. Nah, misalkan makan di sop janda, ya kebetulan yang punya janda juga, gitu. Sudah nggak menghiraukan itu Pak, saya mau makan aja, mau jandanya cantik mau kagak nggak peduli saya, gitu ya. Saya mau ke Suryalaya. Nah, artinya apa? Ketika Bapak pada saat belajar Toriko menemukan hal-hal yang tadi diceritakan, yang goib misalkan, ini bukan tujuan saya, bisa ngobatin, bukan tujuan saya. Ada orang datang minta air, lalu Bapak doanya makbul, bukan tujuan saya. Ketika datang tamu, lalu menyibukkan dirinya untuk khotaman manakiban, tidak peduli, dia hiraukan itu tamu, saya mau istiqomah zikir khotaman manakiban, itu berarti bukan tujuannya. Itu Bapak lulus tuh. Ya, yang menjadi masalah itu adalah ditujukan dan diinginkan. Ya, ketika tidak tujuan itu, kita memang mau ke Suryalaya, adapun rest area ya kebetulan kita mau mampir saja. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu bukan tujuan kita. Yang penting Bapak jangan sampai terbuai, jangan sampai terlena dalam nafsu kita. Ingin selalu makan enak, bener ya? Ingin selalu tidur yang nyenyak, pakaian yang mewah, kendaraan yang bagus, itu pasti ada. Karena nafsu ini namanya dunia itu akan selalu akan selalu memprovokasi hati kita agar selalu menginginkan sesuatu yang enak-enak. Itu nafsu Pak. Makanya kalau nafsu itu lebih enak saat ini tidur, ya, saat ini santai rebahan, nonton sinetron misalkan daripada ngaji. Nah, itu kan nafsu Pak, penyakit hati kan. Apalagi ada liga bola misalkan, wah itu mendingan nonton itu daripada dengerin kajian, ngantuk lah. Nah itu nafsu. Makanya kalau nggak punya zikir ini Pak, yang sudah ditalkinkan, ini sulit. Lalu nanti mengobati hati, penyakit sombong, iri, dengki, lalu penyakit hubujah, huburiasa, cinta kehormatan, cinta kedudukan, ingin selalu dihusus, itu sulit Pak kalau nggak ada alatnya. Lalu penyakit mukasyafah, penyakit ruhani, seperti keinginannya ingin mendapatkan karomah, tingkatan-tingkatan spiritual, tujuan ibadah ingin surga, ingin bidadari, ya, ingin kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat, itu penyakit. Kalau nggak ada zikir, ini akan dianggapnya sebagai ibadah yang diperbolehkan. Ya, ibadah ingin surga itu boleh nggak Pak? Bu, boleh kan? Tapi bagi kaum Toriko itu sudah nggak layak lagi, karena bukan ilahi anta maksudi lagi, tapi ilahi anta janati. Gitu kan? Akhirnya kan beda tujuannya. Nah, maka dengan alat apa itu? Maka baginda Nabi mengatakan inna likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Nah, alat pembersih hati termasuk ruhani, termasuk nafsu adalah zikrullah. Nah, zikir ini Pak istiqomahkan.
Kalau sudah diistiqomahkan, jangan hanya istiqomah, tetapi harus disertai dengan 4 di dalam Tekian Suryalaya itu ada disebut 7 prinsip, 7 rukun atau 7 prinsip ya. Saya dapat ilmu ini dari almarhum Kiai Haji Nasution, wakil talqin dari Bandung ya, Panas. Jadi TKN kita itu Pak ada 7. Pertama zikir, kedua khotaman, ketiga manakibat. Nah ini harus dilengkapi. Robitoh, riyadoh, ya ada 5 tuh. Robitoh, riyadoh, adab, hidmah. Ya, berarti setelah DKM harus disertai dengan robitoh. Jadi setiap zikir jangan sampai kita lupa kepada guru Pak. Mau di awal zikir, atau di pertengahan zikir, atau pada saat di akhir zikir, pada saat tawajuh, sebelum tawajuh. Ya. Apa sih robitoh itu? Kita ambil simpelnya aja Pak. Robitoh itu membayangkan jasa guru, gitu aja. Saya dapat zikir ini dari siapa? Dari guru mursyid. Karena mursyid inilah yang membawa hati saya menjadi tenang, membawa hati saya lebih taat lagi kepada Allah, membawa saya ini bisa menjalani ibadah bukan hanya wajibnya, tetapi sekarang sudah rajin sunnahnya. Dulu saya belajar sebelum belajar thariqah, sholat paling wajibnya doang, bener ya? Sholat sunnah udah jarang. Tapi sekarang Pak, setelah belajar thariqah ya, bukan hanya sunnah rawatib, tapi sunnah-sunnah yang lain pun kita jalani. Apalagi pada saat manakib di malam hari ya, kita sholat maghrib saja sampai isya itu 21 rakaat totalnya, luar biasa. Nah itu, kita ini robitoh kepada guru adalah mengingat jasa guru. Bagaimana cara mengingat jasa guru? Yang terbayang adalah wajahnya. Nah wajah guru inilah yang sudah menanamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbi saya. Kita ingat jasanya, berterima kasihlah. Maka itu disebut dengan robitoh. Apa dalilnya? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Walladzina amanu wasabiru warabitu. Alladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dalil bahwa kita harus mengaitkan ruhani kita kepada Allah. Alladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu orang-orang yang beriman ya. Bersabarlah. Wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan ikatkanlah hatimu kepada Allah. Mengikatkan hati kita kepada Allah itu harus ada wasilah, yaitu guru mursyid kita. Ikatkanlah rohani kita kepada mursyid. Nah, hakikatnya ketika mengingat hati kita kepada mursyid, kita mengingat kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itulah bentuk takwa kita agar kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi mengaitkan rohani ini adalah salah satu rukun di dalam TKM kita. Kalau kita DKM tidak disertai dengan robitoh, itu sulit nanti. Perjalanan rohani kita akan selalu terhambat. Maka wajar zikir khotaman manakibat sudah rajin, tetapi kok tidak banyak efek positif dalam ibadah kita, dalam rohani kita. Pelit masih ada, sombong masih ada, suka ngomongin orang lain masih ada, ujub, ria, iri, dengki, benci masih ada. Berarti ada yang kurang, yaitu robitoh. Yang kelima, setelah zikir khotaman manakiban robitoh, yang kelima adalah riyadhah. Riyadhah ini adalah mengolah jasad kita dan ruhani kita. Makanya di Suryalaya itu Pak ada riyadhahnya juga. Nah riyadhah ini tidak dipublikasikan, tetapi boleh ketika kita memintanya. Kepada siapa? Kepada zuriyah, baik kepada pengerasa umi, baik kepada pengerasa cek muda, baik kepada para wakil talqin. Nah biasanya ketika kita minta riyadhah ke umi suka ngarahin ke pengerasa Kiai Haji Santisi. Ya, yang sendiri dididik oleh Kiai Haji Wenda, pengarsa Haji Wenda, mertua menantu daripada pengarsa Abah Nom. Itu riyadhah penting ya, untuk menguatkan DKM kita. Nah, kalau kita tidak
riadoh ini ada dua. Ada riadoh jismani yang tadi disampaikan, ada riadoh jismani untuk menguatkan rohani. Ada riadoh ruhani. Riadoh ruhani itu yang penting kita bisa mengamalkan yang ada di dalam buku ukudul iman itu, Pak. Ditambah dengan amaliyah yang ada di dalam buku merah itu, apa namanya? Tuntunan ibadah. Itu riadoh, Pak. Di situ kan dicatat ya, dari mulai jam 1 sampai pagi itu ada mandi tobat, sholat hajat Tuhan saya ada di situ, sholat tasbih dan sebagainya. Itu riadoh kita, Pak. Jadi sebetulnya tanpa kita perlu langsung riadoh ke Suryalaya pun Abah sudah ada riadoh yang itu tanpa perlu ijazah. Tapi kalau mau upload silakan, nanti ada tuntunannya. Kalau enggak pun tinggal diamalkan itu. Namanya riadoh, harus ada. Tapi kita pang males-males namanya, Pak, pang males-males. Riadoh tiap bulan di khotaman, di manakiban. Ya. Makanya kan kita riadoh kalau manakib malam hari kan dari maghrib. Usahakan maghrib sudah ada. Di sini ada manakib malam. Banyak, ya. Usahakan, Pak, menjalani riadoh setiap bulan. Datangnya itu jangan pas isya. Tapi sebelum maghrib. Niatkan mau riadoh. Di dalam DKM itu harus disertai dengan riadoh. Minimal kita riadoh dalam manakib. Jadi manakib datangnya sebelum maghrib, terutama bagi para petugas manakib. Ini petugas manakib datang isya. Pas Selamat nggak datangnya selalu saya tayang dari video itu, ya. Harus standby sebagai petugas, apalagi yang ngisi khidmah ilmiah sebagai memberikan contoh suri tauladan. Kalau memang tidak ada kendala, datanglah di awal-awal. Jadikan contoh bahwa kita mau menjalani riadoh bulanan. Kalau setiap manakib ada berarti kita riadoh bukan bulanan lagi. Hampir setiap hari riadoh itu. Bagi kita tidak mampu menjalani riadoh yang ada di Suryalaya secara langsung, baik ke pengasuh umi, baik ke wakil talqin, riadohlah yang sudah ada diberikan oleh Pemirsa Pak Anom, yaitu minimal setiap manakib hadir di awal waktu, mengikuti acara khotaman, mengikuti zikir hariannya, mengikuti sholat sunnahnya. Ya, pada saat ini pun kita sudah mulai riadoh dari tadi saat khotamannya. Nah, selanjutnya setelah riadoh lalu ke adab. Ini adab penting, Pak. Kita ini berzikir kadang-kadang tanpa adab. Apa itu adab? Mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Abang sudah membuat maklumat, Pak, tahun 95. Barang siapa yang menambah, mengurangi, merekayasa amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, maka Abah tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau kita sudah berani menambah, contoh mau manakiban ditambah dengan amalan yang di luar dari TKN kita, tambah misalkan ada manakib Johor Mani misalkan ya, setelah khotaman pakai setelah tawasul pakai Johor Mani dulu misalkan boleh. Nah, itu namanya merusak. Itu berarti merusak adab. Atau kita zikir harian Bapak setelah zikir belum selesai ditutup nih sampai tawaju, baru selesai zikir la ilaha illallah ditambah dengan sholawat nariyah misalkan, atau punya amalan yang dulu diamalkan dibarengi itu dengan amalia harian, itu namanya merusak. Namanya su'ul adab. Kalaupun mau mengamalkan zikir yang di luar TKN silahkan, tapi jangan dimasukkan ke dalam ranah DKM itu, Pak. Contoh, selesaikan dulu zikir kita sampai tawajuh tuh. Selesai itu boleh Bapak punya amalan yang lain silahkan kalau masih ada waktu. Tapi bagi kita kalau punya keyakinan 100% bahwa DKM ini adalah obat yang paling mujarab, yang insya Allah akan mampu mengusulkan kita kepada Allah, sudah tidak butuh yang lain lagi. Ibarat kita sudah percaya kepada dokter spesialis, ya. Kita nggak perlu lagi dokter yang lain, ya. Karena obat ini yakin akan menyembuhkan saya dari segala penyakit, maka saya tidak perlu lagi obat-obat yang lainnya. Nah, orang yang masih mencari yang lainnya berarti dia masih ragu dengan guru mursyid, ya, seperti itu ya. Yang terakhir,
Zikir, khataman, manakiban, riyadhah, rabithah, adab, hikmah. Jadi hikmah itu mengikuti apapun perintah dari guru mursyid kita. Kata pengarsa Abah A, kata pengarsa B. Contoh, kata Abah, la ilaha illallah itu ibarat nasinya, yang lain lauk pauknya. Artinya, dahulukan dulu zikir la ilaha illallah. Nah, kenapa kita ikhwan tekian Suryalaya setelah sholat 5 waktu langsung zikir la ilaha illallah? Karena diantaranya kita mengikuti daripada perintah guru mursyid kita. Yang kedua, zikirnya sudah menjadi wajib. Nah, status zikir sudah menjadi wajib, mana yang lebih utama, mengutamakan wajib atau sunnah? Wajib. Maka ketika zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukan berarti kita merendahkan itu, statusnya sunnah. Sedangkan zikir la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan itu statusnya wajib. Maka dahulukan yang wajib itu lebih utama daripada mendahulukan yang sunnah. Tetapi itu pun kalau kita masih dalam ruang lingkup sesama ikhwan. Kan Abah juga ada dalam tampilnya ulah sampai pacogregan, pacengkadan, ya. Jangan mentang-mentang kita sudah bertoriko, kita jadi imam di tempat umum langsung zikir la ilaha illallah. Wah, itu egois namanya. Berarti pacogregan nantinya kan? Jadi bahaya nantinya. Setelah bertoriko jadi gini aja zikir, dia sudah kacau deh katanya, sudah merusak adat. Nah, itu nggak boleh. Kita kalau jadi imam di tempat yang umum gunakan zikir yang umum. Kalau kita jadi makmum ada 2 pilihan. Kalau memang kita bisa mengamalkan langsung kepada zikir la ilaha illallah, tidak dapat mengganggu orang lain, langsung kepada zikir la ilaha illallah. Tapi kalau misalkan dapat pembicaraan yang nggak enak, kita ikuti dulu zikir masyhuratnya. Itu namanya hikmah. Hikmah itu pun harus paham tentang tata cara berhikmahnya kepada guru mursyid, ya. Hikmatul rijali sababul wisoli bil maulal mawali. Berhikmahnya kita kepada seorang waliullah, kepada seorang rijalullah, itu akan mempercepat kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kesimpulan di dalam kajian hikmah ilmiah pada kesempatan ini, saya hanya menghimbau khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semua ikhwan wal akhwat, bahwa dalam diri kita banyak sekali penyakit yang harus kita obati dengan zikir yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita, dan harus disertai dengan robitoh, disertai dengan riyadhah, disertai dengan hikmah, disertai dengan adab kita kepada guru mursyid kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani ini dengan baik semuanya dan istiqomah sampai akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah di akhir ujung hayat kita. Man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada nalai main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صراط الذين أنعمت